Usulan Soeharto jadi pahlawan nasional menuai polemik. Salah satu yang mengkritik datang dari PDI Perjuangan. Kita bahas bersama juru bicara PDI Perjuangan yang juga aktivis 98, Ansi Lema. Nanti ujungnya ada di tangan Presiden. Tapi menurut PDIP, apa yang tidak boleh diabaikan oleh Presiden ketika memutuskan apakah Soeharto dapat gelar pahlawan nasional ini atau tidak? Pertama, jangan gegabah, apalagi sembrono untuk memberikan gelar pahlawan pada seorang tokoh. Pahlawan itu diberikan atau disematkan pada seorang tokoh, pertama pasti karena tindakan yang heroik, spirit perjuangannya, pengorbanannya, karena berjasa sangat luar biasa bagi kemanusiaan, bangsa dan negara, dan juga punya integritas yang luhur dan mulia, serta bisa menjadi panutan, contoh, teladan, bahkan inspirasi bagi banyak orang. Saya ambil contoh Sudirman misalnya. Kenapa jadi pahlawan? Karena pengorbanannya jelas. Dalam kondisi sakit, memimpin perang gerilya, masuk keluar hutan, semuanya diberikan untuk bangsa dan negara. Nah, kalau untuk Pak Soeharto secara spesifik? Memerdekakan Indonesia, masuk keluar penjara, diasingkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau bicara Presiden Soeharto, tidak bisa kita lepaskan dari Orde Baru. Dan bicara Orde Baru, sosok yang utama itu adalah Presiden Soeharto. Dan reformasi 98 ada karena ada rezim totaliter Orde Baru dan karena ada diktator Soeharto yang memimpin Republik ini selama 32 tahun. Ingat, 32 tahun itu terjadi abuse of power, penyimpangan kekuasaan. Yang terjadi adalah sentralisme kekuasaan, personifikasi kekuasaan pada satu tangan. Sehingga kemudian yang terjadi tidak ada demokratisasi. Berbagai potensi kritisisme masyarakat diberangus. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan hegemoni dan pendekatan represif dan koersif. Bung Ansi, menegaskan dulu, artinya kalau dari PDIP sifatnya tegas menolak Soeharto diterima usulannya? Ya, kalau diterima itu berarti kita menegasikan reformasi 98. Reformasi 98 itu adalah kritik total terhadap rezim totaliter Orde Baru karena melakukan kejahatan pada kemanusiaan, kejahatan korupsi, KKN, dan juga kejahatan demokrasi. Ini hal-hal yang sebenarnya harus diingat oleh publik. Kita tidak boleh mengalami amnesia sejarah, melupakan sejarah, apalagi melakukan manipulasi terhadap sejarah. Saya kira demikian. Oke, tanya Deng Ical. Kalau Deng Ical, Anda DPR kan mayoritas juga saat ini sikapnya adalah setuju ketika Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tapi apakah yang tadi disampaikan oleh Bung Ansi itu bisa dikesampingkan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bung Ansi sudah menyampaikan banyak hal dalam perspektif beliau dan mungkin juga menjadi perspektif dari Partai Indonesia PDI Perjuangan. Tetapi penting untuk diingat bahwa seorang Soeharto terlepas dari segala macam kekurangannya, secara pribadi juga saya menganggap bahwa beliau banyak kekurangan. Tetapi yang penting untuk diingat adalah bahwa Presiden Soeharto itu adalah manusia terbaik pada saat itu sampai kemudian kita menemukan alternatif yang lain. Dan apa yang beliau sumbangkan selama kurang lebih 32 tahun atau sebelumnya juga itu sangat baik bagi negara. Tentu kalau kita timbang-timbang, ada pasti yang negatifnya. Banyak bahkan, saya juga mengakui secara pribadi, tetapi tidak bisa kita nafikan bahwa Presiden Soeharto itu memberikan banyak sekali kemajuan-kemajuan bagi bangsa ini dan menjadi tapak bagi kemajuan bangsa Indonesia selanjutnya. Sehingga tentu kita ingin supaya seorang presiden itu menginspirasi juga banyak orang. Kita tidak mau melupakan sejarah dan tidak melupakan kekurangannya, tetapi yang paling penting adalah kita tidak ingin bangsa kita itu kemudian terikat pada dosa masa lalu yang membuat kita itu kemudian tidak bisa berkembang, tidak bisa menatap masa depan. Terlepas dari banyak kekurangannya, seorang Presiden Soeharto pada zamannya itu adalah sosok yang menjadi idola banyak orang juga. Tapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.